Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Tria Adinda, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai hasil praktikum saya dengan judul regenerasi. Nah, jadi regenerasi ini merupakan suatu kemampuan organisme untuk mengganti bagian tubuh yang hilang, baik itu karena luka, rusak, ataupun mengalami autotomi. Nah, jadi pada hewan-hewan tertentu, bagian-bagian tubuh yang disayat ataupun rusak itu dapat dikembalikan dengan sempurna dengan melewati proses regenerasi ini. Nah, praktikum kali ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk membuktikan bahwa pada hewan tertentu organ baru masih dapat terjadi setelah melewati periode organogenesis, bahkan pada periode-periode dewasa. Nah, yang kedua untuk mengamati pembentukan regenerasi pada tempat sayatan dan mengikuti perkembangannya hingga tercapai bentuk yang serupa dengan keadaan yang semula. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini ialah dengan menggunakan sampul kecebong, tanaman hidrilla, pelet ikan, gelas plastik, kertas label, penggaris, dan silet. Nah, diberi perlakuan pada kecebong dengan menyayat ekor kecebong secara vertikal, diagonal, dan horizontal. Kecebong adalah sebagai salah satu contoh dari sekian banyak makhluk hidup yang mempunyai kemampuan dalam regenerasi organ. Ekor yang diputuskan tersebut akan tergantikan kembali melalui proses regenerasi organ yang memerlukan waktu tertentu dalam proses pembentukannya. Kecebong dapat menumbuhkan kembali ekor, meningkatkan kemungkinan dengan jaringan spesies lainnya rusak, bisa diset ulang setelah cedera. Tidak seperti katak dewasa, kecebong memiliki kemampuan untuk benar-benar tumbuh kembali secara lengkap jika terluka. Hewan yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak disebut dengan regenerasi. Mekanisme regenerasi berlangsung dengan dua cara, yaitu regenerasi morfalaksis dan regenerasi epimorfis. Regenerasi morfalaksis merupakan suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang hilang. Jadi, dalam jenis regenerasi ini, pemulihan bagian yang hilang itu sepenuhnya diganti oleh jaringan lama yang masih tertinggal. Sedangkan regenerasi epimorfis merupakan suatu proses rekonstruksi bagian-bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan di permukaan luka. Namun, regenerasi dapat pula berupa penimbunan sel-sel yang nampaknya belum terdiferensiasi pada luka dan sering disebut blastema yang akan berproliferasi dan secara progresif membentuk bagian yang hilang. Berdasarkan hasil pengamatan pada A1, A2, A3 kontrol, panjang awal ekor kecebong adalah 1 cm. Hingga hari ke-14, panjang ekor kecebong berubah menjadi 1,6 cm. Pada label A2 kontrol berubah menjadi 1,6 cm dan pada A3 kontrol berubah menjadi 1,7 cm. Sedangkan pada label B1, B2, B3 yang diberi perlakuan secara pemotongan vertikal, panjang awal kecebong ialah 1,1 cm berubah menjadi 1,9 cm, 1 cm pada hari ke-8 berubah menjadi 1,4 cm, sedangkan pada hari ke-10, hari ke-12, dan hari ke-14 mengalami kematian pada kecebong.
Pada label B3, panjang awal ekor kecebong ialah 1,1 cm, berubah menjadi 1,9 cm pada hari ke-14. Sedangkan pada perlakuan secara diagonal yaitu label C1, C2, dan C3, panjang awal kecebong ialah 0,9 cm, pada hari ke-14 berubah menjadi 1 cm. Pada C2 diagonal, panjang awal 1 cm berubah menjadi 1,1 cm. Pada C3 diagonal, panjang awal 0,8 cm berubah menjadi 1,1 cm. Sedangkan pada perlakuan secara horizontal yaitu D1, D2, D3, panjang awal kecebong 1,2 cm berubah menjadi 1,2 cm. Pada D2 horizontal, 1 cm berubah menjadi 1,1 cm. Pada D3 horizontal, 1,1 cm mengalami perubahan sepanjang 0,9 cm dan pada hari ke-12 dan ke-14 mengalami kematian pada kecebong. Proses perbaikan pada regenerasi ekor kecebong adalah penyembuhan luka dengan cara penumbuhan kulit di atas luka tersebut. Kemudian, tunas-tunas sel yang belum berdiferensiasi terlihat. Tunas ini menyerupai tunas anggota tubuh pada embrio yang sedang berkembang. Ketika waktu berlalu, sel-sel dari anggota tubuh yang sedang beregenerasi diatur dan berdiferensiasi sekali lagi menjadi otot, tulang, dan jaringan lainnya yang menjadikan ekor fungsional dengan catatan khusus karena baik secara struktur maupun cara regenerasinya berbeda. Ekor kecebong yang dipotong sel epidermisnya menyebar menutupi permukaan luka dan membentuk tudung epidermis apikal. Semua jaringan mengalami diferensiasi dan regenerasi membentuk sel kerucut disebut blastema, regenerasi di bawah tudung. Berakhirnya periode proliferasi, sel blastema akan mengadakan rediferensiasi dan memperbaiki ekornya. Ketika salah satu anggota badan terpotong, hanya bagian tersebut yang disuplai darah dan dapat bergenerasi. Hal ini memberi pertimbangan bahwa bagian yang dipotong selalu bagian distal. Regenerasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu temperatur, proses biologi, faktor bahan makanan, dan sistem saraf. Kenaikan dari temperatur pada hal-hal tertentu dapat mempercepat regenerasi, tetapi faktor makanan tidak begitu mempengaruhi proses regenerasi. Proses regenerasi sampai terbentuknya sirip ekor seperti keadaan semula melewati beberapa tahap, yaitu penyembuhan luka, pembentukan blastema dan pemanjangan blastema, diferensiasi, dan perkembangan regeneratif. Tahapan regenerasi yang pertama, luka akan tertutup oleh darah yang mengalir, lalu membeku membentuk scab dan bersifat sebagai pelindung. Yang kedua, sel epitel bergerak secara amoeboid menyebar di bawah permukaan luka, di bawah scab. Proses ini membutuhkan waktu selama 2 hari, di mana pada saat itu luka telah tertutup oleh kulit. Yang ketiga, diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka, sehingga menjadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Matriks tulang dan tulang rawan akan melarut. Sel-selnya lepas tersebar di bawah epitel. Serat jaringan ikat juga berdisintegrasi dan semua sel-sel mengalami diferensiasi, sehingga dapat dibedakan antara sel tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat. Setelah itu, sel-sel otot akan berdiferensiasi. Serat myofibril hilang, inti membesar, dan sitoplasma menyempit. Selanjutnya, pembentukan kuncup regenerasi atau blastema pada permukaan bekas luka. Pada saat ini, scab mungkin sudah terlepas. Blastema berasal dari penimbunan sel-sel diferensiasi atau sel-sel satelit pengembara yang ada dalam jaringan, terutama di dinding kapiler darah. Pada saatnya nanti, sel-sel pengembara akan berproliferasi membentuk blastema. Proliferasi sel-sel berdiferensiasi secara mitosis yang terjadi secara serentak dengan proses dediferensiasi dan memuncak pada waktu blastema mempunyai besar yang maksimal dan tidak membesar lagi. Rediferensiasi sel-sel dediferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema tersebut. Sel-sel yang berasal dari parenkim dapat menumbuhkan alat derivat mesodermal, jaringan saraf, dan saluran pencernaan, sehingga bagian yang dipotong akan tumbuh lagi dengan struktur anatomis dan histologis yang serupa dengan asalnya. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan regenerasi dari setiap individu berbeda.
Kemudian daya regenerasi dipengaruhi oleh temperatur, proses biologi, dan faktor bahan makanan. Kenaikan dari temperatur pada hal-hal tertentu dapat mempercepat regenerasi. Yang ketiga, proses regenerasi terjadi beberapa tahap, yaitu terjadinya pembekuan darah di sekitar luka yang nantinya akan terbentuk skap. Jaringan epitel kulit yang berada di bawah skap menyebar menutupi seluruh permukaan luka. Sel-sel di sekitar luka bersifat pluripoten, di mana menjadi mudah sehingga aktif membelah kembali. Terbentuknya blastema atau kuncup regenerasi yang akan menggantikan skap. Regenerasi akan berhenti apabila proliferasi sel-sel blastema terhenti juga.